Kisah sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi menjabat sebagai gubernur tetapi dikira kuli panggul. Para sahabat Rasulullah diketahui memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Mereka sangat jauh dari sifat yang hanya mementingkan kesenangan duniawi. Meski mereka memiliki banyak uang, tetapi gaya hidup mereka amatlah sederhana dan jauh dari kata mewah. Misalnya Khalifah Abu Bakar yang merupakan seorang saudagar kaya. Alih-alih menggunakan kekayaannya untuk kesenangan pribadi, beliau justru mendermakannya untuk kepentingan Islam, seperti memerdekakan para budak. Khalifah Umar bin Khattab misalnya, beliau adalah seorang pemimpin sebuah negeri yang luas. Tentu saja kalau ia ia bisa bermewah-mewah. Tetapi Umar justru menerapkan hidup sederhana. Bahkan gaya hidup yang demikian itu ia terapkan pula pada anak-anaknya. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah sahabat Nabi yang lain, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi merupakan salah satu sahabat Rasulullah terkemuka. Beliau merupakan inisiator dibangunnya parit di kota Madinah saat menghadapi Perang Khandaq. Salman Al-Farisi merupakan seorang pemuda Persia yang berkelana mencari agama yang benar. Mula-mula ia penganut agama Majusi, lalu bertemu pendeta Kristen yang membawanya menjadi penganut agama tersebut. Salman lalu mengalami perjalanan yang panjang hingga tiba di Madinah dan bertemu Rasulullah. Sejak itu ia menjadi pengikut setia Rasulullah dan agama Islam menjadi agama terakhir baginya. Singkat cerita, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Salman ditunjuk menjadi gubernur di wilayah Madain. Meski ia menolak berulang kali, namun akhirnya demi menghargai sang khalifah, Salman akhirnya menerima jabatan tersebut. Walaupun menjabat sebagai gubernur alias pemimpin sebuah wilayah, Salman tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Ia tetap berpenampilan sebagaimana biasanya. Gajinya sebagai gubernur ia sedekahkan kepada kaum fakir miskin yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Ia bercerita, "Aku selalu membeli bahan anyaman dengan harga 1 dirham. Lalu aku membuatnya dan menjualnya sebagai nafkah untuk keluargaku. Kujual dengan harga 3 dirham. Hasil penjualannya 1 dirham untuk keluargaku, 1 dirham kujadikan modal, dan 1 dirham lagi aku sedekahkan." Suatu hari Salman keluar untuk menemui rakyatnya untuk memecahkan masalah-masalah mereka. Di jalan beliau bertemu dengan seorang yang berasal dari luar Madain sedang melintasi wilayah itu. Lelaki itu membawa beberapa karung kurma dan buah tin yang tampak membuatnya repot. Melihat ada seorang lelaki dengan baju lusuh, ia pun memanggil, "Hai Fulan, kemarilah. Tolong bawakan ini sampai ke rumahku dan engkau akan kuberikan upah," kata lelaki asing itu. Rupanya, orang yang diseru itu adalah Gubernur Salman. Namun, pakaian kusam yang dikenakannya membuat pria itu menyangka Salman adalah seorang kuli. Mendengar dirinya dipanggil, Salman pun langsung menghampiri pria itu dan membantunya membawakan beberapa karung buah. Lantas, keduanya berjalan bersama. Tak lama kemudian, mereka melewati sekelompok orang. Orang-orang itu lalu mengucapkan salam hormat kepada mereka. "Semoga keselamatan tercurah untukmu, Tuan Gubernur," sapa mereka. Pria asing ini kaget mendengarkan salam itu. Siapa yang mereka maksud Gubernur? Tanya pria ini dalam hati, sembari menengok ke kanan kiri. Di perjalanan, keduanya juga bertemu kerumunan orang-orang lagi. Kali ini, beberapa dari mereka mendekati dan berupaya membantu kuli tersebut. "Biar aku saja yang bawakan karung ini, wahai Gubernur," kata seorang dari mereka. Akhirnya, pahamlah sang musafir itu. Lelaki yang sedang membawakan karung-karungnya itu adalah Gubernur Madain, Salman Al-Farisi. Seketika itu pula, orang itu tertunduk lesu di hadapannya dan minta maaf. "Tidak apa-apa, aku akan tetap membawakan karung-karung ini untukmu hingga engkau tiba di rumahmu," jawab Salman.